Shalom teman-teman yang di rumah. Halo, apa kabarnya? Luar biasa. Cakep sekali guys. Oke, kita akan mulai ibadah yud kita. Hanya Kau Tuhan yang selalu baik, Yesus. Hanya Kau Tuhan yang selalu kami tinggikan ya Bapa. Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Yesus Tuhan, kami akan selalu tetap memuji-Mu. Kau Yesus, Kau mau selalu menyembah nama-Mu ya Bapa. Setiap apapun kami persembahkan Yesus, kami bawa Tuhan yang terbaik untuk nama-Mu ya Bapa. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian. Kau yang ajaib, Kau yang besar, dan tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, dan kami bersama-Mu Yesus. Hanya Kau yang ditinggikan, hanya Kau yang ditinggikan Yesus. Pujian penyembahan kami kepadamu Yesus. Haleluya. Kau sungguh Haleluya baik, Yesus. Hanya bagi Kau luar biasa. nama-Mu Tuhan. Kau tak pernah menahan setiap kebaikan-Mu Haleluya Tuhan. Yesus. Kau Kami terus mau menyembah-Mu Tuhan, kami ingin bersama-Mu. dan tak pernah kekurangan setiap hidup kami. Setiap hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kemenangan Yesus. Kau sungguh baik. Haleluya, 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 Kami haleluya. datang menyembah-Mu, mempersembahkan setiap Dan kami korban bersyukur pujian hanya syukur bagi-Mu Tuhan, bagimu Tuhan. hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan Tuhan, selama-lamanya tiada yang lain Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, dan kami percaya Tuhan, bagi-Mu tiada yang mustahil, Kemenangan kan bagi terjadi nama-Mu bagi Tuhan, setiap kami. tiada yang Yesus, mustahil bagi-Mu. kami kan menang bersama-Mu Tuhan. Kau yang terbesar Tuhan, Kau yang Tiada yang dimuliakan mustahil Yesus. bagimu. Haleluya. Oh Jesus, haleluya Tuhan. Kau yang termanis Tuhan, dan kami yang Kau tetap tinggal di dalam kami. Haleluya, Yesus. Haleluya Yesus. Jesus. Bagimu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
sini, ku yakin, Kau hadir di sini. ku Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dan kami menyembah nama Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, setiap kemenangan Yesus terjadi di tempat ini Tuhan. Setiap kemenangan ya Bapa terjadi di bangsa kami Yesus. Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami Yesus. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami Tuhan. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Setiap kemenangan terjadi di sini, Tuhan. Hanya bagi nama-Mu Yesus, hanya Kau yang ditinggikan, hanya Kau yang ditinggikan. Setiap hati kami menyembah-Mu Yesus. Yesus, Yesus, Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Yesus, Kau ajaib Bapa. Oh Yesus, haleluya, Yesus, haleluya Tuhan, glory, haleluya Jesus. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Terjadi di sini, kemuliaan terjadi di tempat ini Tuhan. Kemuliaan terjadi di bangsa kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan Yesus. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang kami agungkan Tuhan. Sekarang dan selamanya ya Bapa. Kami ingin selalu memberikan yang terbaik untuk-Mu Yesus. Yesus. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami tinggal di dalam-Mu Yesus, kami merasakan tenang Yesus. Kami merasakan damai ya Bapa. Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami selalu Yesus menyembah-Mu Bapa. Menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Yesus. Nama yang indah, nama yang harum. Itulah Engkau Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan untuk sehari-hari ini Tuhan. Setiap apapun yang kami berikan Tuhan, kami ingin berikan kamu, memberikan Engkau Yesus, memberikan buat Engkau yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami sharing tentang firman-Mu Tuhan, biar Engkau berbicara lebih lagi Yesus. Dan kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke. Halo guys. Halo guys. Di sini senang kita
kedatangan tamu yang spesial. Kakak tersayang, kakak tercinta. Iya. Cici tercantik. Cici tercantik loh. Suaranya aja merinding. Langsung diabetes di sini ya. Saking manisnya. Iya. Oke, Cici silakan. Apa Saya oper ke Cici. Halo semuanya. Halo. Selamat bergabung. Tadi kita udah menyembah Tuhan ya, enak banget. Udah lama kita nggak Udah kerja. lama ya? Enggak juga sih, di rumah nggak pernah ya. Ketahuan. Ketahuan. Apa nih? Kamu ngomong apa? Aku bingung. Aku bingung juga. Aku dipandu aja dong. Oke. Gimana, Bray? Ada yang tahu temanya hari ini apa? Temanya hari ini kemarin kita ada share, teman-teman ada yang tahu. Coba kayak sekolah minggu diketik di situ ya, coba. Ya, diketik adik-adik. Temanya apa tuh, Ci? Cintanya anak. Orang Kristen. Oh, muda atau cintanya orang Kristen atau anak muda kepada Tuhan. Iya, Ya. Cici. Terus ada yang kamu mau apa? Langsung Cici boleh. Langsung Cici aja. Iya. Apa ya? Kalau ngomongin cinta, aduh. Aduh. Coba para jombloers, Sini. Jomblo. tunjuk tangannya. Coba siapa aja. Mario. Ini ngomongin cinta nih. Ini. Aduh. Cinta. Ngomongin cinta Cinta berarti. sama sayang beda ya, Ci? Cinta sama sayang udah beda ya? Beda ya? Beda kan? Oh beda ya. Kan sayang, iya. Iya. Sayang itu kamu. Cintanya anak muda kepada Tuhan, cintanya anak orang Kristen kepada Tuhan. Kalau ngomongin cinta pasti, kalau ngomongin cinta berarti ngomongin relationship ya, hubungan. Yes, hubungan. Hubungan. Nah, dalam hubungan itu pasti kita maunya serius dong, ya gak sih? Oh iya dong. Nggak mau iya, main-main serius kan? banget. Serius Iya. banget. Iya, serius. Tapi kebanyakan kita kalau ngomongin sama Tuhan, kebanyakan kita nggak serius. Kalau dibilang Tuhan, dia mah udah serius banget sama kita. Contohnya apa? Dia Ya. mati buat kita ya Ya, kan, ya, udah rela- serius rela banget tuh berkorban, Tuhan ya, sama benar. kita. Dia istilahnya menyelamatkan kita. Ya pokoknya nggak ada lah kasih yang lebih besar daripada dia. Yes. Yang sudah mengorbankan nyawanya buat kita ya kan. Ya. Pacar kita aja belum tentu kan. Iyalah, mana mau mati. Ayo, mau gak kamu mati buat pacar kamu? Enggak lah. Waduh, enggak. Cari lagi ya, Mar. Aduh. Nah kalau bagaimana kita jadi jadi seseorang yang memiliki hubungan yang serius sama Tuhan. Yang pertama itu kita harus ada relationship ya. Jadi sehari-hari kita kayak misalnya kita bangun relationship kita lewat hubungan kita, penyembahan kita sama Tuhan, kayak gitu. Nanti dari situ, ntar dulu ya saya buka contekan dulu ya. Ya, Cici nggak apa-apa, Cici nggak Ci. apa-apa. Pakai aja nutsnya. Nah, jadi nanti dari situ, dari setiap kita menyembah Tuhan, setiap kita memuji Tuhan, tapi dari hubungan pribadi kamu aja, bukan di mimbar ini atau di gereja gitu. Karena itu akan kelihatan dari situ. Nah nanti dari hubungan kita sama Tuhan, kita akan tahu istilahnya sifat-sifat Tuhan. Kayak misalnya dia itu taat gitu kan. Nah nanti itu nyambung ke situ, taat. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan itu kita taat gak? Kayak gitu. Nah taat ini, kalau ngomongin taat, Yesus kita sebagai contohnya dia taat sama Bapaknya ya kan. Dia jalanin hidup dia di dunia waktu itu. Kalau istilahnya dia nggak taat berarti dia nggak mau dong disalib. Iya. Iya kan? Iya, Iya. itu disuruh kan. Dia lari gitu kayak si Yunus dia lari ya. Lari. Nah, dan kalau kita cerita Yesus tuh anak muda sebenarnya waktu itu. 33 tahun waktu masa pelayanan dia. 33 tahun masih muda kan? Masih muda. Iyalah, Cici kan. Mengkel-mengkelnya. Cici udah Cici tua. berapa? Cici berapa? Cici berapa? Rahasia kalau Cici mah. Ya mendekati lah, Mendekati. mendekati Tuhan Yesus waktu itu. Oke, Dia Cici. itu taat. Jadi ketika kita punya relationship sama Tuhan, sama Bapak kita akan tahu sifat dia gitu.
Oh dia itu lemah lembut kayak gitu. Jadi kita, saya kasih contoh taat ya tadi, taat. Kita sebagai anak Tuhan tuh kita taat. Terus apalagi sifatnya itu dia kudus, kekudusan. Nah kalau kekudusan, aduh ngomongin kekudusan ini susah benar ya anak muda mah ya. Dalam banget. Dalam banget. Iya. Dalam banget. Sulit. Sulit. Untuk dibayangkan. Kalau misal, tapi kudus itu bukan standar ya. Kayak misalnya pakai baju putih-putih, itu berarti kamu kudus gitu. Enggak. Suci. Atau kamu puasa 40 hari 40 malam, itu kamu sudah kudus. Enggak. Jadi kudus itu adalah kondisi di mana misalnya nih saya kasih contoh ketika kamu sama teman-teman kamu gitu. Tapi teman kamu melakukan apa yang enggak berkenan dan kita enggak ikut-ikutan. Nah itu yang namanya kudus gitu. Kita menjaga kekudusan. Nah kalau terus tunggu ya saya baca dulu ya teman-teman. Ya, baca. Aduh deg-degan nih. Nah terus coba kalau teman-teman ada yang mau nanya dulu gak? Nyelangin kayak gitu kan apa gitu. Apa ada gak yang mau ini? Bentuk Kalau cinta. menurut kamu gimana cintanya anak muda nih menurut Mario sama Tuhan? Contohnya kayak gimana? Cintanya ya. Cintanya. Selain taat, kudus sama tadi. Harus ada kasih. Hah? Harus ada Harus ada kasih. kasih. Kasih apa, Mar? Oh kasih. Iya. Soalnya kalau Kasih apa? sebagai orang Kristen ya, kalau kita nggak mempunyai kasih yang dari Tuhan, sia-sia. Jadi hidup kita Asik. bahkan amburadul. Widih. Gak tahu. Kalau ngomongin kasih nih ya, aduh gampang ya, tapi lakuinnya Gampang. susah. Iya benar, itu dia. Kita harus belajar. Karena kenapa nih ya, kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena supaya kita bisa memberikan kasih itu buat sesama kita, kayak gitu. Nah ini ngomongnya gampang nih, tapi kalau kita praktekin susah banget guys. Banget, guys. Iya kan, bagaimana kita bisa menerima kekurangan orang kayak gitu. Bisa menerima yang orang yang istilahnya berbeda pendapat sama kita, bisa gak kita tetap menerima dia gitu sebagai apa ya? Jadi itu kan juga salah satu mengasihi, ya gak sih? Bisa dibilang begitu. Iya gak sih? Mengasihi Kalau menurut orang. kamu apa kalau kasih itu? Contohnya nih, contoh yang realita aja, jangan yang berat-berat. Contoh, Mar. Sikat, Mar. Di kantor, contoh. Care ya sama teman-teman ya. Ya saling support, membantu. Misalkan ada temen kayak Sama temen cewek doang ya, Mar? Iya, kayaknya Mario temen cewek doang. Sama temen cewek ya, doang nih. enggak dong, kita harus Oh. merangkul untuk semua kalangan. Cia. Gede. Ih, bentar, semua kalangan beda nih ya sama semua orang ya. Semua kalangan beda nih. Ya pokoknya ini semua lah. Kalau Mika gimana nih? Mengasihi, Jangan pacar ya. Aduh. Jangan pacar dulu. Aduh. Ini kita jombloers nih. Kita jomblos. ya sama kayak Mario, merangkul sesama gitu. Terus kayak kita lagi senang, kita ajak mereka senang bareng. Kita lagi susah, ajak mereka susah bareng. Iya. Gitu ya. Enggak. Tapi Lagi kadang, senang kita ajak mereka. Gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita mau cinta Tuhan pasti ada ya istilahnya iblis itu juga is fighting for us gitu. Maksudnya nggak bakalan dia berhenti stop kita membiarkan kita cinta Tuhan begitu aja. Enggak, pasti dia akan ngelakuin cara yang lebih hebat juga untuk buat kita jauh dari Tuhan. Kayak gitu. Kayak misalnya nih contoh, oke, kamu boleh deh beribadah gitu. Anak-anak muda boleh sono beribadah. Tapi kamu tetap tinggal dalam dosa. Nah itu juga salah satu caranya iblis buat supaya kita enggak jatuh cinta sama Tuhan loh. Iya, bikin kita makin malas. Iya. Oh kamu boleh ibadah aja gitu. Tapi tetap seharian kamu tetap berbuat dosa kayak gitu. Nah lalu apa namanya kayak istilahnya kamu pergi ke gereja tapi cuman karena gak enak sama seseorang gitu. Karena gak enak sama ibu gembala gitu. Tapi gak datang dari hati kamu untuk datang sama Tuhan. Kayak Nah itu terpaksa. cara-cara iblis itu tuh yang buat kita jadinya
apa ya, membuat cinta kita itu jadi berkurang gitu, ya kan? Terus misalnya nih, kayak kita ya puji-pujian ya nyanyi asal nyanyi aja gitu, nggak dari hati kamu, asal cuap aja kayak gitu. Tapi pasti dari apa ya? Kalau misalnya iblis itu berusaha juga untuk menarik kita untuk jauh dari Tuhan, tapi ketika itu Roh Tuhan juga berusaha untuk membuat kita apa namanya? Apa ya? Apa sih? Tetap membuat kita fokus gitu, komitmen. Nah, tinggal hidup kita bagaimana, kayak gitu. Kita mau memilih yang mana gitu. Kamu fokus, kamu mau kasih makan roh kamu atau kamu mau kasih makan daging kamu. Kalau misalnya kamu mau kasih makan roh kamu terus, maka lama-lama daging itu akan mati, kayak gitu. Kayak ibaratnya orang gak dikasih makan lama-lama, gak dikasih makannya setahun ya, mati gak dia? Lemes ya? Lemes. Terus krempeng ya. Lemes banget itu. Sehari aja udah lemas. Iya makanya. Ya contohnya gitu, kayak istilahnya mematikan daging. Jadi kalau roh kamu terus kasih makan, daging kamu enggak, lama-lama daging kamu mati, kayak gitu. Nah dari Koko atau teman-teman ada pertanyaan enggak? Nih, Atau ada pertanyaan masukan, nih, Ci. masukan. Biasanya anak muda kalau cinta sama pasangannya bisa sampai terlihat bodoh. Tapi kalau sama Tuhan, tanda tanya. Itu dari Ko Devlin. Ya jadi kalau kita kan biasanya kan kalau dibilang orang bucin ya, bucinnya bucin. Apa tuh bucin? Budak cinta. Oh nggak tahu gitu. aku. Bucin. Nyampe bucin banget sama pasangan kita gitu. Kalau sama Tuhan bucinnya bucin banget atau enggak gitu. Kayaknya enggak ya. Kayaknya Tapi ada juga sih jadi kayak, tapi kalau orang-orang pasti lihatnya kayak, memandangnya kayak, ih rohani banget sih. Padahal mungkin dia lagi jatuh cinta Iya. kali ya. Jatuh cinta banget gitu sama Tuhan. Tapi kita kebayang orang manggilnya, ini memandangnya itu, ini rohani banget sih dia. Ini Iya, gini, malah gini, dijauhin. gitu. Makanya kadang-kadang pikiran kita negatif terus ya kadang-kadang sama orang-orang seperti itu. Aduh kita harus berubah ya. sampai bawa Tuhan aja udah bawa dalam doa. Ih rohani Iya banget. rohani banget sih kayak geli gitu ya. Sampai dijauhin. Iya aduh. Terus dibilang nih Ci, ah iblis jangan dijadikan kambing hitam. Kalau bener cinta mah nggak peduli apa kata iblis. Aduh. Jangan mengkambing hitamkan iblis nih. Jadi yang salah siapa? Ya salah keinginan, Keinginan, pikiran. pikiran. Ya gimana ya, Namanya manusia. namanya manusia ya masih Yoi. hidup di dalam dunia ya Iya. kan. Kadang-kadang ya itu daging menguasai, pikiran menguasai. Roh penurut daging lemah. Lemah. Aduh, pinter banget ya ada ayatnya, aku nggak tahu. Apalagi ada lagi gak? Ada lagi? Nah Nggak ada. itu Ci, yang tadi mungkin kayak teman-teman masih ada pertanyaan, kan kalau cintanya kita sama pasangan, sama ke Tuhan itu bentuknya seperti apa gitu. Kalau cintanya ke Tuhan, mungkin kan akan terlihat kayak, oh dia setiap minggu ke gereja, apakah seperti itu atau ya? Oh enggak, kalau aku sih, kalau aku pasti ada perubahan dalam hidupnya. Entah dia misalnya cara berpikirnya, cara berbicaranya atau cara bertindaknya kayak gitu. Jadi perubahan sikap, karakter kayak gitu-gitu sih. Kalau setiap minggu gereja belum tentu kamu itu juga, iya. Tapi kalau misalnya kamu ada hubungan pasti kamu akan diubahkan setiap hari. Proses lah itu. Proses. Jadi apa namanya? Enggak, bukan kayak kamu ikut komsel lah, kamu ikut ibadah lah, kamu pelayanan lah, belum tentu gitu. Tapi hubungan kamu sama Tuhan. Lebih ke pribadi. Iya, bukan yang dilihat relationship-nya orang. itu ya, kayak gitu. Terus ada yang bilang nih, Pasti mereka Papi yang- Dev lagi nih. Aduh. mereka yang terlihat sok rohani atau kalian yang kurang cinta. Aduh. Gimana? Iya tadi kan kita bahas kalau apa-apa bawa dalam doa atau lebih ke rohani gitu lah.
Iya, mereka yang terlihat sok rohani atau kitanya yang kurang cinta. Cintanya ke Tuhan gitu. Enggak, kalau tadi kan maksudnya contoh cinta, maksudnya dia terlihat, apa sih, bucin itu ya? Apa sih namanya? Enggak, itu kan bucin Enggak, yang beda. kalau itu kan, kalau yang tadi kan yang rohani itu kan kita lagi bahas maksudnya kalau yang sama manusia itu kan kadang-kadang terlihat bodoh. Contohnya iya. kalau sama Tuhan, nah itu kan maksudnya tadi kita cuman kasih contohnya doang gitu. Contohnya ya kok. Itu contohnya doang gitu. Kita bilangnya ini rohani banget sih. Mungkin itu dia lagi cinta gila banget sama Tuhan kayak gitu. Iya, atau lebih kebanyakan kita di kehidupan nyata seperti itu. Ketemu orang-orang ketika kita bilang, oh ya udah tenang aja bahwa dalam doa lu berdoa pasti Tuhan ngasih jalan. Pasti orang lain kan akan berkomentar seperti itu. Iya, kadang-kadang juga ya ada yang terima, ada yang enggak kayak gitu kan. Itu Mario apa dong? Ayo Mar. Teman-teman ada lagi gak yang mau ini? Kalau menurut lu Mar, bentuk cinta lu ke Tuhan Iya. itu seperti apa Mar? Sikat Mar. Yang kamu lakukan gitu. Kalau menurut pribadi kamu, cinta kamu ke Tuhan tuh bagaimana? Cinta kita kepada Tuhan. Oke, kalau menurut saya Asik. simpel saja. Panjang nih. Enggak lah. Nggak apa-apa, panjang juga. Gini. Ya simpel aja ya, kita kan sudah dilahirkan sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Yakin bahwa dia ada juru selamat kita. Hati-hati Mar, ntar jadi pertanyaan. Berarti kamu Kristen, jadi orang Kristen karena dari lahir. Ya intinya kalau kita udah jatuh cinta sama Tuhan ya kita harus sering-sering kayak tadi yang Cici Lestari bilang harus ada hubungan. Hubungan itu mau seperti apa contohnya ya kalau berhubungan ya contoh kayak kita suka berdoa itu juga udah ada contoh hubungan kita pada Tuhan. Ya kita sama-sama belajar kayak Cici Lestari, kita harus belajar dengan Cici Lestari yang selalu menyembah dimanapun dia berada. Itu dia contoh yang cinta sama Tuhan. Ya kita sama-sama belajar di rumah ya, oke? Gitu kan pokoknya. Iya, bentuk cinta kepada Tuhan. Kalau Cici Lestari gimana sih? Apa yang Cici Lestari gitu kan? Bentuk cintanya Cici Lestari ke Tuhan itu seperti apa? Yang bisa Cici Lestari lakuin sampai saat ini? Kalau kebiasaan aku sih ya memuji dia lah. Kalau cinta. cinta. Pasti kamu selalu muji-muji pacar kamu kan? Baik. Apa sih? Kamu ini cantik banget sih. Kamu lagi ngapain cantik? Kamu lagi ngapain sayang? Itu biasanya 1 memuji bulan dia. pertama. Bukan karena saya suka nyanyi, tapi ya itu. Ya. Yang saya percayai kita ada di dunia ini itu sebagai penyembah Tuhan kayak gitu. Yang saya pegang selalu kayak gitu. Selalu Jadi haus akan Tuhan. iya, in every condition gitu. Dalam kondisi apapun, ya itu ujung-ujungnya pasti saya memuji Tuhan gitu, nyembah Tuhan gitu. Kalau Mika bagaimana? Aduh. Mana bang? Kalau saya sih lebih sering komunikasi gitu. Kalau untuk penyembahan sama pujian agak kurang sih. Paling saat di gereja gitu saya puasin pujian penyembahan karena bareng-bareng. Enggak juga sih karena apa ya? Ya lebih enak kalau komunikasi lewat doa sih. Iya. Saya lebih ngobrol doang gitu ya, misalnya di jalan kayak gitu kan. Iya, kayak bukannya bersungut-sungut tapi kayak nanya, Tuhan ini kenapa ya kayak gini-gini, apa yang mau Tuhan bikin ya gitu. Nyampe ngelamun sendiri di jalan gitu kan lampu merah. Aduh jangan dong, jangan ngelamun, kita ditabrak. Iya, lagi lampu merah. Oh lagi lampu merah. Mikir gitu. Ngelamun apa nih Koko? Ngelamunin, kok bisa ya tadi ada salah, misalnya masalah kerjaan gitu, Tuhan apakah saya kurang teliti atau gimana gitu, kayak ngobrol-ngobrol biasa sih, kayak kita ngobrol sama teman gitu, tapi ngobrolnya ke Tuhan gitu. Ini Sorani lu man. Sorani ya. Ngobrol sama Tuhan ya. Sorani banget. Oke. Nih Ci, pernah gak? Ini siapa lagi nih? Siapa lagi sebut namanya? Coba. Enggak, saya nggak usah sebut Ci. Kalau yang saya nggak sebut namanya udah tahu dong. Biang kerok. Ngerasain kan Ci yang waktu itu kita rasain. Pernah nggak merasa dikecewain sama Tuhan? Kalau kecewa ya, jadi gini, ada kondisi misalnya nih,
saya lagi berharap banget itu pertolongan Tuhan misalnya kayak gitu. Tapi istilahnya nggak kejadian. Nah, kalau kecewa, bukan kecewa sih ya, tapi kayak nangis kesel doang sebentar gitu. Kesel gitu, kesel ya. Kenapa sih? Bete. Kok iya kok pada saat itu kok nggak ada pertolongan Tuhan sih gitu. Tapi bukan kalau kecewa kan istilahnya dia jadi kayak lari dari Tuhan kalau kecewa kalau menurut saya. Tapi kalau kesel sebentar ya nggak apa-apa dong. Ya kesel sebentar nggak apa-apa. Tapi pada saat itu jadinya pas saya ada saksi dikit ya. Jadi pas saat itu Ya, banyak nggak apa-apa, Ci. saya pokoknya berat banget tuh hidup itu ya waktu itu ya. Oh, keren saya badan, jadi Ci. ini soal tentang cinta juga nih. Idih, cinta. Oke. Nah, saya sampai nangis sampai kayaknya sesenggukan banget gitu waktu itu malam-malam ya. Terus jadi terlelap tidur, tapi saya merasa itu pasti nggak hanya mimpi, beneran gitu. Jadi saya tuh dipeluk Tuhan gitu. Enak banget ya pokoknya. Peluk Mar. Iya, dia cuma bilang kerjakan bahagianmu maka aku akan lakukan kebahagiaanku gitu. Tapi pelukannya tuh enak banget gitu, enak banget pokoknya. Idih. Sedih. Tapi itu bukan kecewa ya? Enggak kecewa, cuman kayak kesel aja sebentar, kayak gitu. Mario pernah gak Mar? Ya kalau untuk saya sendiri kok. Kalau untuk kecewa sama Tuhan, apa ya belum pernah dan sepertinya kayak kita sebagai orang Kristen jangan sampai kecewa sama Tuhan ya. Kalau untuk contohnya ya di dalam hidup saya sih saya pernah nggak kecewa cuma ya kayak bete gitu kan. Contohnya dalam hubungan. Bete sama Iya. siapa? Bete sama Tuhan gitu. Oh, bete sama Tuhan, Ini. buset keren banget ya. Kok apa yang saya lakukan kok nggak terjadi gitu. Kayak kesel, mau marah, aduh jangan dong ini bapak gue. Siapa Om Joko? Iya gimana, contoh dalam hubungan saya apa ya, cerita sedikit aja ya. Iya. Panjang Saksi, nggak apa-apa, saksi lagi nih, Idih, kesaksian lagi. iya. Ya dulu pernah deket dengan cewek ya kan. Terereng, deng, deng. Musik gembira. Musik gembira. Salah. Musik gembira. Ya dulu pernah dekat sama cewek. Musik klasik. Jadul banget. Ya saya udah serius, sudah cocok. Udah pas, sudah klop aja. Aduh. Itu menurut saya. Ah. Ya apa Terus? terus kok nggak bisa kayak bersama gitu, nggak menyatu. Oh mungkin ini jawaban yang terbaik. Kalau dari saya emang ada kesel, mungkin dari Tuhan lu mendingan jangan sama dia, coba lu cari yang lain. Oh iya itu Tuhan. Emang iya. awalnya ya kesel, bete. Ya mungkin ini jawaban yang terbaik buat Tuhan. Buat saya sendiri juga. Itu yang mana Mar? Pasangan yang mana Mar? Beda lagi. Oh, ya. Gue gak cerita ke lu pokoknya. Ya itu kesel cuma gitu aja kok. Jadi gak kecewa sama Tuhan, cuma kayak bete gitu loh kok. Oke? Oh, bete, oke. Itulah kok bete. contoh dari saya. Bete. Kalau Mika pernah gak kecewa? Ya ini ada pertanyaan lagi, didiemin dulu aja. Apa? Ada pertanyaan. Oh ada pertanyaan, gak usah dijawab. Kalau kecewa sih kagak sih, cuman ya gitu aja sama kayak Cilestari kayak Mario gitu, kayak kesel. Kalau Mario kan bete, kalau saya cuman kayak kesel gitu. Maksudnya saya menginginkan ini terjadi gitu beberapa bulan ke depan. Tapi selama saya lakuin gagal gitu. Mungkin kan emang bukan waktunya aja yang tepat, tapi pada saat itu kayak saya ngerasa aduh kenapa sih gitu, langsung kayak kesel, hampir mau nanya gitu, langsung pengen kayak kenapa sih Tuhan, pengen gitu, cuman pas nyampe kenapa sih nggak jadi bawa nama Tuhan gitu. Karena tahu kalau dia bakalan nyediain rancangannya gitu Ya. pada waktunya nanti. Oke. Jadi cuman kesel-kesel doang sih. Oh Nggak iya, nyampe sama kecewa. berarti ya. Iya. Tapi sebentar doang kan kayak sekilas doang gitu ya. Iya Iya, sekilas. Iya nggak Sampai berhari-hari, nggak jangan lama-lama lama. Kayak kita pas lagi ngeluh, ujung-ujungnya oh ya udah oke gitu, kayak udah dielus lagi, udah tenang lagi gitu. sih. Ya oke. Nah, nih
Buset ada Siapa banyak pertanyaannya nih? Nggak usah dijawab. Nih udah jangan di. Udah mau selesai. Udah mau selesai ini sesinya. Lebih mudah mana mencintai Tuhan atau mencintai pasangan? Asik. Mudah. Lebih mudah ya, lebih gampangan mana? Oh pasti yang kelihatan dong. Idi. Kebanyakan pasti lebih mudah yang kelihatan kayak gitu. Ya fisiknya ya. Heeh. Cuman Lebih- kan istilahnya kita kepercayaan kita kan nggak istilahnya hilang begitu aja. Cuman gara-gara maksudnya cintanya itu nggak. sebatas dunia. Iya, gimana sih? Jadi jangan diartikan karena kita lebih mudah mencintai yang kelihatan daripada yang nggak kelihatan. Jadi diartikan, oh kita berarti Sama nggak pasangan mencintai aja, gitu. Tuhan Iya, dong nggak mencintai. gitu. Enggak. Intinya kita merasakan Kan apa yang pertanyaannya kita lebih lihat, ya. mudah mencintai apa? Pasangan atau Pasangan Tuhan. atau Tuhan gitu kan? Iya. Ya udah yang kelihatan udah gitu aja. Iya, soalnya yang kelihatan itu bisa kita rasa juga secara langsung. Wede. Gitu ya. Kalau Tuhan Rasain kan apa, Bung? rasain apa, Mar? Nah, lebih mudah menyenangkan Tuhan atau nyenengin pasangan? Karena saat ini saya nggak punya pasangan, jadi saya ingin menyenangkan Tuhan aja dulu. Oh, kalau ada pasangan menyenangkan pasangan. Kalau Mario gimana? Mar. Jomblowers. Lu mau menyenangkan siapa, Mar? Nih kalau yang punya pasangan nih coba nih kita tanya. Tanya yang punya pasangan coba. Lebih coba gimana? Oke, lebih mudah menyenangkan Tuhan atau menyenangkan pasangan? Pasangan ya, pasangan. sih. Soalnya kalau ke Tuhan Tapi itu kan pasangan dari Tuhan. Ayo lo. Iya, itu. Pasangan dari Tuhan, kita menyenangkan dia otomatis penciptanya juga senang dong. Iya. Kamu dilahirkan dari Tuhan, kamu sebagai malaikat pendampingku. Idi. Kan Lebay udah- banget. Udah ngegombalin dianya langsung Gombal. gombal ke Tuhan gitu. Digeplak langsung sama Tuhan, apaan sih lu? Lebih mudah ke pasangan sih, soalnya kan kalau ke Tuhan itu kayak membangun pribadi ke Tuhan itu sebenarnya gampang, cuman kitanya aja mungkin yang membatasi. Kalau saya sih, menurut sayanya juga lagi belajar kan. Soalnya kalau pasangan itu kan kayak kamu cantik banget sih, kalau kayak ke Tuhan kan, Tuhan bersyukur banget bisa dikasih hidup gitu, kayak bukan sebisa mungkin sih, kayak jangan sampai ada kata yang keluar yang bukan untuk puji-pujian gitu kan. Soalnya kan kayak kalau kita bete pun mungkin ya, kalau ke pasangan kan nggak berani gitu, kalau ke Tuhan berani gitu, agak susah gitu. Karena itu kan harus pure, harus benar-benar dari dalam hati banget gitu. Kalau ke pasangan kan kayak ya udah ngomong-ngomong aja gitu, padahal kan dia nggak tahu kalau kita cuma ngombalin doang gitu. Kalau Tuhan kan nyampe Enggak ke dalam diem-dieman hati. gitu ya kalau sama pasangan ya diem-dieman. Tapi kalau sama Tuhan Iya, enggak bisa kan ya. nggak bisa. Jadinya Orang langsung. dia tahu segala sesuatu. Iya, kita ngomong dalam hati pun gue udah Tahu. ngedengar gitu Tahu, apa iya. yang lo omongin gitu. Jadinya nggak usah ngeluh dah. Iya, lebih mudah ke pasangan sih. Wede. Gitu. Mar, gimana? Mario. Oke, next, udah next. Next. Baik pertanyaan nih. Iya. Nggak kelar kita kok. Nih, Kojena. Aduh, nih. Kojena. Bagaimana kalau ada pasangan? Bagaimana kalau ada pasangan? Apa masih menyenangkan Tuhan? Bagaimana? Celestari. Oh, Bagaimana kalau ada pasangan? Apa masih menyenangkan Tuhan? oh, kamu bisa lihat buktinya kemarin kan? Ini. Apakah saya meninggalkan Tuhan? Iya, Cila. makin Kecuali dekat. pasangannya jauh ya, ntar di luar negeri. Aduh, jangan ngomong jauh dong. Enggak lah, itu kan dari Tuhan, masa ya pokoknya yang saya pegang tadi, saya tuh ada sebagai penyembahnya gitu. Dimanapun saya ada, kondisi apapun, ya saya tetap sebagai penyembahnya kayak gitu. Ya, ih rohani banget, ih. Ih, rohani banget. ih. Geli deh. Gali gak lu. Iya sih, kalau kita jomblo aja deket sama Tuhan, kalau udah punya pasangan harus lebih deket ya. Iya. Harusnya. Ya pokoknya kan kalau saya pernah dengar nih kata-kata ini. Iya. Bagaimana Apa? kamu mengetahui pasangan itu dari Tuhan? Ya kalau misalnya dia tidak menjauhkan kamu dari Tuhan berarti itu dari Tuhan gitu kan. Kayak berkat sama kan.
Saya pernah dengar ini dari pendeta saya. Pendeta. Ya. Oh, pendeta Sebuah- Cilestari yang mana nih? Aduh. Siapa namanya? Saya nggak tahu namanya, Cici. Nih nanti di bawah sini ya, Instagramnya pendeta saya ada. Nanti ya, @devlinsante. Bagaimana membedakan berkat dari Tuhan atau bukan? Yaitu kalau dengan berkat itu tidak menjauhkan kita dari Tuhan, yaitu baru pasti dari Tuhan kayak gitu. Sama menurut saya kayak pasangan. Udah itu aja. Udah itu aja. Kalau menurut lu gimana, Mar? Apalagi nih? Pasangan dong. Pasangan legal. Pasangan yang nggak ada ngomongin pasangan lagi, aduh sedih. Nih, iya kita berandai-andai nih ya. Lu kan Berandai-andai. sekarang lagi demen nih apa ke gereja gitu rutin, rajin. Maksudnya cinta akan Tuhan lah. Lu nyampe minta pasangan gitu sama Tuhan. Ketika lu punya pasangan nanti lu gimana sih? Apakah makin cinta atau pas ketika disuruh latihan, oh bentar ya ada urusan dulu, asik. Ya harus dong kalau kita udah punya, misalnya contoh udah punya pasangan ya. Hmm, Ya harusnya kalau kita sudah mempunyai harusnya pasangan. Catat ya, direkam. Harusnya kita tetap cinta sama Tuhan baru ke pasangan kita. Karena apa? Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, apa kayak sering berhubung dengan Tuhan, pasti Tuhan kasih tahu sifat-sifat yang baik dari atau yang buruknya dari pasangan kita gitu. Jadi biar kita sama-sama bisa sejalan bersama dengan memuji Tuhan gitu. Nah tapi kalau ketika ada komentar lain nih, Kalau misalnya nih pasangan kamu dari gereja lain, maaf ya ini. Jadi bagaimana coba kalau kamu gereja lain terus kamu gereja sini, itu bagaimana kamu menyiasatinya? beda cara ibadahnya malahan. Ya ampun cara ibadah. Oh ini gereja apa ini? Kan kayak kita kan puji-pujian full band gitu kan, ada yang gak full band gitu, kayak apa namanya sih kidung. Itu bagaimana kidung kalau doang. Mario? Ya. Coba. Gimana tuh Mar? Ya Sedangkan kan kita juga maunya ibadah bareng-bareng kayak gitu. Di satu tempat misalnya gitu. Iya. ya kalau menurut daging sebenarnya pengen gitu kan bersama-sama ya kan. Tapi kalau Tuhan sudah kasih taruh kayak misalkan apa ya kayak talenta dia ada di situ, ya udah di situ. Kalau misalnya si pasangan yang cowok di sini ya udah di sini, ya udah sama-sama terima aja. Kan bisa kita ketemu di tempat lain gitu kan. Nggak harus di gereja juga. Ya gitulah pokoknya. Oke, udah. Ada Enggak ada. Ci Lestari mau lanjut lagi? Oh Nggak ada. belum. Oke. Masih ada pertanyaannya? Masih. Astaga Iya. Tuhan. Ini ada 2 pertanyaan saya pisah nih ya kok, karena 2 konteks yang beda. Lebih dekat sama Tuhan atau sama pasangan? Jawab, Ci Lestari. Ya Tuhan lah orang gak ada pasangan. Susah amat, ya ampun. Kodef ini saya tahu nih pertanyaannya ke siapa semuanya nih. Kayak buat Mika ntar jawab. Betul? Lanjut Mar, Tuhan. ke Tuhan. Belum punya pasangan. Saya ada pasangan, lebih dekat ke Tuhan. Ragu-ragu gitu jawabnya Bu, aduh. Yang Karena bener kalau- dong, yang mana yang Iya, bener. karena kalau misalnya kita bilang sama, ntar Tuhan sama pasangan kita sama dong gitu. Kan harus ada yang Itu beda. jealous lagi. Iya. Tuhan. Terus lebih suka curhat sama Tuhan atau sama pasangan? Ya curhat sama Tuhan lah. Dalam hati, Dalam udah hati. selesai. Oke, Mario. Curhat sama Tuhan, baru sama sahabat. Ya Pasangan. benar. Sama Tuhan dulu baru sama sahabat. Pasangannya Pasangan. enggak? Belum ada. Belum ada. Belum ada Pak, Baru aduh. ntar. Gimana ya, tolong add kita di sini nih. Oke, yang jomblo, cowok-cowok tuh bisa dekati yang baju merah. Aduh, Ini yang baju hitam atau gelap ya. Lanjut Pak. Oke, kalau saya lebih suka curhat kedua-duanya. Tapi mungkin lebih kayak untuk masalah privasi lebih ke Tuhan sih. Ada hal yang privasi yang kita nggak bisa ceritain ke pasangan, ke keluarga sekalipun, itu kan ke Tuhan. Oke. Nah, seandainya punya pasangan dong, nih harus dijawab gitu. Jadi harus dijawab gitu biar lebih Susah jelas. soalnya kondisinya gimana ya. Terus ada prakteknya juga. Iya, kalau kayak Mika enak dia bisa langsung, oh selama ini kan dia begini, selama ini gitu. Jadi
enak gitu. Udah gak perlu dijawab ya. Iya Lewat, guys. skip, next. Nggak boleh di skip. Seandainya punya pasangan. Iya seandainya punya pasangan dong. Iya. Lebih dekat sama Tuhan atau pasangan lebih suka curhat ke Tuhan untuk pasangan. Seandainya punya. Atau flashback aja dah pas punya sebelumnya. Sebelum saat sekarang. Kalau saya pasti kalau curhat ya, curhat dulu ya. Curhat. Kalau curhat ya pasti, kalau saya nih tipenya ya, kayak di jalan aja itu bisa kayak mikir ngomong-ngomong sendiri kayak gitu. Naik motor, kayak di toilet, di WC gitu lagi bisa ngomong-ngomong sendiri kayak gitu, cerita kayak sendiri gitu. Nah terus kalau mau tahu tanya Camel, saya kadang-kadang kalau pagi-pagi suka duduk-duduk gitu, bengong apa. itu saya lagi ini ngomong dalam hati sendiri sama, ya pasti ya sama Tuhan lah, maksudnya kayak gitulah, kayak orang bego jadinya. Nah baru nanti kalau misalnya udah mulai aktivitas baru tuh kadang-kadang ya sama pasangan misalnya kayak gitu. Karena kan sama pasangan nggak mungkin 24 jam. Kalau sama Tuhan kita bisa selama 24 jam, nggak ada batas, no limit time. Gitu. Selalu ada pas kita perlu. Iya kayak gitu. Udah saya jawab. Udah, Mar. Lu Mar. Seandainya ya sama Tuhan lah. Kenapa Mar? Karena ya benar apa yang Diceles tadi bilang. cuman Iya benar, salah apa ya? Enggak 24 jam on time buat kita. Iya, soalnya kan Tuhan itu selalu ada kapanpun, dimanapun, nggak kayak pasangan kita. Cuma sekedar apa ya, cuma kayak hangout di hari ini kita jalan, yaudah itu jalan. Nggak selalu ada kayak ketemu terus, enggak. Kalau mau Tuhan kan bisa curhat seterus waktunya gitu kan. Iya kayak kita lagi, selain lagi ada masalah minta aduh di kerjaan nih, aduh nanti kita ada salah lagi nanti si bos gini lagi. Pasti kan, aduh Tuhan tolong Tuhan, pasti kan sama Tuhan dulu dong, gak mungkin Iya. sama pacar kita. Aduh tolong pacar, kan Saya gitu. tolongin dong saya, misalnya kayak gitu. Gak mungkin Iya, kan, iya, jadi iya. pasti ke Tuhan dulu kayak gitu. Minta pertolongan lah, apalah. Iya, iya, oke. Apalagi minta berkat, udah pasti sama Udah Tuhan. pasti, iyalah. Minta sama pacar. Sama pacar. Dimanfaatin dong. Next. Nah, dicatat nih ya. Harus lebih dekat sama Tuhan daripada pasangan. Harus lebih cinta Tuhan daripada pasangan. Oke kok, dicatat kok. Oke. Oke. Catatannya tolong pinjam dulu dong. Oke, berarti nggak ada pertanyaan lagi ya? Udah Nggak oke ada, ditutup, dah. di close. Oke, di close. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Awas nanti pasangan cemburu sama Tuhan loh. Nah, Iya. tadi kok Devlin yang nyuruh gitu kan. Kata suruh Makanya saya cari celah dulu yang aman. Nah makanya cari pacar juga yang cinta sama Tuhan Gitu. cakep. Biar gak cemburu. Iya kan bilang, kamu kan dari Tuhan, makanya aku harus ke Tuhan dulu baru ke kamu. Iya, ini. Sorahani banget lu Mar. Rohani Kacau. banget. Mari Oke. pernah dijauhin karena rohani ya Mar. Oke, nggak ada lagi kayaknya. Ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Teman-teman yang di studio, asik. Studio. Di Oke. gereja. Amen. Oke udah ya. Oke, Oke untuk sharing firman sore hari ini kita close. kita close. Kalau untuk teman-teman yang ada mau nanya lagi lebih lengkap boleh DM ke Instagram youth_resepsi. Boleh apa ya, mau sharing-sharing, mau cerita-cerita boleh, ntar kita balas kalau kita tahu. Iya. Enggak. Atau juga ada yang mau nanya kan ini kan cintanya orang Kristen ke Tuhan nih. Ya, Kan pembicara kita hari ini ada Cilestari, boleh juga DM ke Cilestari gitu. Ntar langsung dijawab gitu sama ahlinya. Asik. iya. Ahli. Ayo Tuan Nyong, ada pertanyaan? Ya udah habis, udah nggak jadi. Ayo. udah lanjut. Oke kita apa ya, mau akhiri ibadah kita. Hmm. Bagi bangsa ini kami. Ya. Bentar ya guys, biasa Bentar ya, pemain guys. gitar nyari kunci dulu. Nyari kunci dulu. Soalnya amatiran. Gitu. Gak apa-apa, kita tunggu. Apa yang gak buat Mika? Idi. So deket banget ya. So sweet. Bagi bangsa ini. Nah,
Syukur untuk setiap Dek, Farel. rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. kita sama-sama doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak Tuhan. Kami terus Tuhan belajar Tuhan mencintai-Mu lebih lagi Yesus. Kami tahu Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau buat kami berhasil Yesus. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Yesus. Setiap masalah yang terjadi Tuhan, biar Engkau yang campur tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, dokter, suster, semua tim perawat Tuhan, tim-tim medis. Biar Engkau yang hadir Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang bertata di tempat bangsa kami Yesus. Terima kasih Yesus buat segalanya Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. See you guys. God bless.